Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Haryandi, channel yang menyajikan seputar berbagai ilmu kehidupan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pelajaran matematika lagi guys. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari itu KPK dan FVB. Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian lihat di video aku sebelumnya ya. Nah, kali ini kita juga akan mempelajari ilmu matematika yang pernah kita pelajari waktu kita pernah sekolah dulu guys. Nah, sebelum masuk ke materi, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share kepada teman-teman kalian. Nah, terutama kalian yang baru menonton video ini juga jangan lupa untuk selalu membunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat menemukan atau mendapatkan notifikasi dari video-video baru dari channel ini guys. Oke guys, saatnya kita masuk ke materi kita. Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah bangun datar. Bangun datar yang memiliki banyak sekali ciri-ciri atau yang bangun datar ini sangat unik sekali guys. Nah, tentunya kalian sudah tahu bangun datar. Apa yang akan saya bahas kali ini tentu saja adalah tentang lingkaran. Nah, di sini saya nanti akan menjelaskan apa itu lingkaran, terus unsur-unsur apa saja yang ada di dalam lingkaran. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, terus subscribe channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian. Saya tidak bosan mengingatkan kalian untuk selalu mendukung channel ini ya guys. Jangan lupa selalu hidupkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke, masuk ke materi kita. Nah, di sini saya sudah menggambar lingkaran yang berbentuk sederhana. Nah, di sini saya sedang menunjukkan dua lingkaran kepada kalian. Satu saya kasih warna dan satu hanya lingkaran polos. Tetapi pada lingkaran polos ini saya kasih huruf P dan titik hitam di situ. Nah, titik P dan titik hitam di situ. Di sini ada maksudnya ya guys. Nah, apa ini maksudnya? Nah, terus tonton video ini sampai akhir. Nah, pertama kita akan membahas apa itu lingkaran. Nah, lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang ditarik dari titik tertentu guys. Nah, titik tertentu inilah yang kita sebut dengan titik pusat. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu sih sebenarnya ya. Cuman saya akan mengulang kembali apa itu lingkaran, pengertian lingkaran, dan unsur-unsur pembentuk lingkaran. Nah, ini juga sudah kita pernah bahas pada materi sekolah dasar. Nah, seperti yang kalian tahu, contoh-contoh lingkaran atau benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kita sangat banyak. Salah satunya adalah uang koin. Nah, siapa yang tidak kenal dengan uang koin? Tentunya benda yang satu ini sangat mirip sekali dengan lingkaran. Nah, oke, selanjutnya alat untuk untuk membuat lingkaran adalah busur lingkaran, guys. Nah, jadi kita sebenarnya membuat lingkaran itu bukan menggunakan koin. Nah, itu sebenarnya kita membuat lingkaran menggunakan koin itu hanya untuk membuat lingkaran secara sederhana saja. Sebenarnya alat untuk membuat lingkaran itu khusus guys yang dinamakan busur lingkaran. Mungkin kalian bisa juga nanti searching di internet bagaimana bentuk busur lingkaran tersebut. Nah, terus kita akan masuk ke pembahasan inti kita, yaitu unsur-unsur pembentuk lingkaran. Apa-apa saja unsur-unsur pembentuk lingkaran itu? Nah, yang pertama di sini adalah titik pusat. Titik pusat merupakan unsur lingkaran pertama yang perlu kita ketahui. Oi. Nah, oke guys, apa itu titik pusat? Nah, titik pusat merupakan unsur lingkaran pertama yang kita ketahui, seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, titik pusat ini berada di tengah lingkaran guys. Nah, titik inilah yang biasanya kita gunakan untuk membuat sebuah lingkaran. Nah, jarak dari titik pusat ke semua titik pada lingkaran adalah sama. Biasanya titik pusat disimbolkan dengan huruf kapital guys. Nah, misalnya di sini saya kasih contoh ada A, ada B, P atau lain sebagainya. Biasanya sih menggunakan huruf kapital. Oke, bisa kalian lihat di sini lingkaran yang saya tunjukkan kepada kalian. Nah, di manakah titik pusat itu berada? Nah, titik pusat ini berada pada titik O. Kalian bisa lihat sendiri. Sini ada titik O. Nah, di sini titik O adalah pusat lingkaran.
Nah, dari titik O inilah kita akan membuat titik-titik. Nah, titik-titik itu akan kita satukan. Nah, berbentuklah nanti sebuah lingkaran seperti yang kalian lihat seperti ini. Nah, jarak dari titik pusat ini ke titik-titik lingkaran yang lain itu adalah jaraknya sama, tidak berbeda, guys. Oke, guys, kita lanjut. Nah, setelah titik pusat, ada yang namanya jari-jari. Nah, apakah itu jari-jari lingkaran? Nah, jarak antara titik pusat ke titik pada lingkaran itu dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran ini dilambangkan dengan huruf R. R kecil ya guys, bukan R besar. Nanti akan kalian biasa pelajari untuk mencari rumus keliling dan luas lingkaran. Nah, tapi kali ini saya hanya akan membahas unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran itu saja. Nah, untuk rumus mencari keliling dan luas lingkaran mungkin akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, untuk unsur lingkaran yang lain, yang selanjutnya adalah diameter. Apa itu diameter, guys? Nah, diameter lingkaran adalah jarak antara dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, dapat disimpulkan bahwa diameter merupakan 2 kali nilai jari-jari lingkaran. Nah, diameter dilambangkan dengan huruf D kecil. Nah, misalnya jari-jari lingkaran itu memiliki panjang 2 cm, berarti diameter dari lingkaran itu adalah 4 cm, guys. Nah, bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana bentuk diameter. Nah, di sini saya telah menunjukkan kepada kalian. Di sini ada sebuah lingkaran. Di sini ada garis biru dan ada huruf R kecil dan juga ada titik hitam di tengah. Nah, titik hitam di tengah adalah titik pusat. Nah, pada garis biru ini dia di ujung itu menyentuh salah satu titik pada lingkaran. Nah, dasar satu titik pada lingkaran itu kalau dihubungkan dengan titik pusat, maka terbentuklah yang namanya jari-jari atau yang biasa dilambangkan dengan huruf R kecil. Oke guys, yang selanjutnya selain diameter jari-jari, nah di sini juga lingkaran juga mempunyai unsur. Salah satunya adalah busur. Nah, apa itu busur, guys? Busur pada lingkaran adalah garis yang berbentuk melengkung. Nah, bisa kalian lihat pada gambar sebelumnya tadi, setiap garis yang melengkung itu merupakan busur lingkaran dengan memiliki panjang tertentu, guys. Ada yang disebut juga tali busur. Nah, garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran disebut dengan tali busur. Nah, berbeda dengan diameter ya guys, tali busur tidak melewati titik pusat. Kalau diameter, dia jarak antara titik lingkaran ke titik lain itu melewati garis pusat. Nah, sedangkan tali busur itu tidak melewati titik pusat. Jadi, jika kita membuat dua tali busur misalnya di dalam sebuah lingkaran, maka kedua tali busur itu jaraknya atau memiliki panjang yang berbeda. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini saya sudah ada sebuah lingkaran lagi seperti yang lingkaran sebelumnya tadi, guys. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini gambarnya saya perbesar. Oke. Nah, di sini ada sebuah lingkaran dengan titik pusatnya dilambangkan dengan O. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, yang pertama itu busur. Nah, apakah yang disebut dengan busur? Mana yang disebut dengan busur? Nah, busur di sini bisa berbentuk dari titik B ke titik C. Nah, itu juga termasuk busur. Busur itu merupakan garis yang melengkung pada sebuah lingkaran. Nah, apalagi yang bisa kalian lihat selain B dan C di sini yang menjadi unsur busur, guys. Nah, yaitu adalah A dan C. A dan C untuk garis yang melengkungnya, bukan yang lurus ya guys. Untuk garis yang melengkung itu merupakan juga busur. Nah, sedangkan dari titik A ke C yang merupakan garis lurus, itulah yang disebut dengan tali busur. Nah, oke, kita lanjut lagi guys. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, unsur-unsur dari lingkaran adalah juring. Nah, apa itu juring? Banyak yang kurang tahu apa itu juring. Mungkin juga juring ini
jarang terdengar di telinga kita dalam unsur lingkaran. Sebenarnya ini juga merupakan unsur lingkaran yang terpenting. Nah, juring di sini adalah daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Nah, jadi jika kita membuat dua jari-jari, maka di situ ada daerah yang diapit oleh dua jari-jari tersebut dan busur lingkaran. Nah, itulah yang disebut dengan juring. Nah, untuk selanjutnya setelah juring ada juga yang dinamakan dengan tembereng. Apa itu tembereng, guys? Oke, di sini daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran disebut tembereng. Nah, saya ulangi, adalah tembereng adalah daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran. Itulah yang disebut dengan tembereng. Oke, saya akan memperlihatkan gambar. Nah, di sini sudah ada gambar, ada lingkaran dengan titiknya O, terus ada titik A dan titik B. Nah, titik A dan titik B inilah yang merupakan patokan kita. Nah, di sini ada dua jari-jari dan titik pusat O. Nah, di sini ada simbol huruf alfa, guys. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat sendiri daerah yang terarsir berwarna coklat. Apakah itu? Inilah yang disebut dengan juring, guys. Nah, daerah ini diapit oleh dua jari-jari OB dan OA, dan juga ada busur lingkaran berupa AB. Nah, daerah yang diapit oleh dua jari-jari dan garis melengkung AB ini, guys, itulah yang disebut dengan juring. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya unsur pembentuk lingkaran adalah apotema. Apa itu apotema? Nah, apotema adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, apotema juga dapat diartikan sebagai jarak terpendek tali busur dengan titik pusat lingkaran. Nah, di sini saya akan melihat gambar lagi. Ini merupakan contoh skema atau contoh dari apotema tersebut. Nah, bisa kalian lihat sendiri tadi, guys. Apa itu apotema? Adalah garis tegak lurus yang menghubungkan dua titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, garis tegak lurus ini itu adalah berupa garis O dan D. Nah, seperti yang kita ketahui, garis tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, bisa kalian lihat sendiri mana di sini yang merupakan dari apotema. Oke, kita lanjut, guys. Nah, di sini saya ada gambar unsur-unsur lengkap lingkaran. Nah, untuk di sini bisa kalian lihat mana yang disebut dengan jari-jari, mana yang disebut dengan diameter, mana yang disebut dengan busur, tali busur, apotema, dan juring, serta tembereng. Nah, yang pertama itu kita lihat jari-jari. Nah, jari-jari adalah jarak antara titik pusat ke titik tertentu pada lingkaran. Nah, di sini saya lihat ada 3 jari-jari, guys. Nah, yang pertama itu garis-garisnya OA. Dari titik O ke titik A itu merupakan jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya ada titik OB. Nah, OB garis dari titik O ke B juga merupakan jari-jari, dan selanjutnya ada dari titik O ke C. Nah, yang selanjutnya kita lihat di sini juga ada yang dinamakan diameter. Nah, seperti yang penjelasan saya sebutkan tadi. Nah, diameter adalah jarak antara dua titik lingkaran yang melalui titik pusat. Nah, di sini kita hanya menemukan satu diameter saja, yaitu dari titik A ke titik B. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, guys. Oke, lanjut. Di sini juga ada tali busur. Ya, memang tali busur. Nah, tali busur ini berbentuk AC. Nah, AC merupakan tali busur yang berbentuk garis lurus. Nah, sedangkan AC yang berbentuk melengkung itu merupakan busur. Nah, BC di sini juga merupakan sebuah busur dalam lingkaran. Nah, tadi kita juga sekilas membahas tentang juring. Nah, lihat di sinilah juring, guys. Juring adalah gambar yang diarsir berwarna merah. Nah, itulah juring yang diapit oleh dua jari-jari dan satu tali busur lingkaran. Nah, di sini juga ada apotema. Nah, apotema itu
Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ada ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, di sini ada titik pusat O dan ada tali busur AC. Nah, jika kita tarik dari O ke salah satu titik di lingkaran dan itu mengenai tali busur, maka terbentuklah di sini sudut 90 derajat. Ingat ya guys, apotema itu berbentuk sudut 90 derajat. Jika bukan sudut 90 derajat, maka itu bukan disebut apotema. Nah, di sini ada lambang siku-siku di titik D. Nah, dari OD inilah yang disebut dengan apotema. Nah, yang selanjutnya juga ada tembereng. Bisa kalian lihat sendiri, tembereng di sini diarsir berwarna kuning. Bisa kalian lihat sendiri tadi ya guys. Oke, saya juga terlalu banyak memencet. Saya akan kembalikan ke tadi dulu guys. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan selalu bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Haryandi ini guys. Kita akan selalu membahas ilmu-ilmu yang selalu bermanfaat untuk kita dan anak kita nanti guys. Oke. Nah, memang saya memencetnya terlalu jauh sih memang ya. Nah, kita tadi sampai pembahasan di tembereng. Tadi tembereng ada. Nah, di sini kita sudah sampai lagi. Nah, di sini tembereng. Tembereng itu diarsir berwarna kuning. Daerah yang diapit oleh tali busur dan busur lingkaran disebut tembereng. Nah, di sini ada tali busur dan busur lingkaran. Nah, inilah unsur-unsur pembentuk lingkaran. Nah, mungkin hanya sekian saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang lingkaran guys. Buat kalian yang belum mengerti apa itu lingkaran dan unsur-unsur pembentuk lingkaran, mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya guys. Oke, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.